Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses pengolahan gas. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Dwi Pangestu. Selanjutnya selanjutnya ruang lingkup pembahasan. Next. Nah, pada diskusi kami kali ini kami akan membahas 5 ruang lingkup pembahasan. Yang pertama ada definisi gas alam, yang kedua ada sifat gas alam, yang ketiga komponen yang membentuk gas alam, yang keempat produk-produk dari gas alam, dan yang terakhir flowchart proses pengolahan gas. Next. Yang pertama ada berjenis dari nilai apinya. Kita akan mengetahui kategorinya, apakah sebagai gas yang sebagai kondensat atau lainnya. Lalu juga ada viskositas atau kekentalan, yaitu merupakan ukuran keengganan cairan atau fluida untuk mengalir. Jadi fluida ini mulai membeku. Semakin tinggi temperaturnya, viskositas akan menurun sehingga fluida akan semakin mudah untuk mengalir. Sebaliknya, jika terhadap tekanan semakin tinggi suatu tekanan, maka viskositasnya akan semakin naik. Baiklah, selanjutnya adalah komponen-komponen penyusun gas alam. Yang pertama itu seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, teman Najwa. Yang komponen yang pertama yaitu hidrokarbon dan hidrokarbon. Yang kita tahu gas alam ini merupakan komponen hidrokarbon dari C1 sampai ke C4, bahkan ada kondensat di C15. Yang kedua yaitu penyusun utama dari gas alam ialah CH4 atau C1 yang kita sebut itu metana, yang merupakan hidrokarbon yang memiliki rantai pendek dan ringan sehingga titik didihnya juga sangat tinggi dan mudah sekali untuk menguap. Metana ini biasanya digunakan sebagai produk LNG. Yang selanjutnya adalah gas alam. Gas alam mengandung impurity seperti asam sulfida, 2S, karbon dioksida, uap air, dan merkuri. Apabila gas alam, impurities pada gas alam ini tidak dihilangkan, maka akan berpengaruh pada kualitas dari gas itu sendiri. Contohnya, apabila ada karbon dioksida di dalam gas tersebut, maka kandungan kalori atau energi pembakaran dari gas tersebut akan berkurang. Selanjutnya yaitu gas alam juga mengandung beberapa komponen non hidrokarbon seperti N2, H2S, COS, helium, He atau dan juga merkaptan atau RHS. Sama saja sih, komponen-komponen hidrokarbon di sini juga akan mempengaruhi kualitas dari produk gas yang dihasilkan. Apabila N2 ini tidak dihilangkan, ada beberapa penyebab yang akan terjadi. Yang salah satunya itu dengan N2 ini, maka tekanan dalam suatu tempat yang menampung gas tersebut juga akan semakin bertambah.
H2S sendiri merupakan impurities yang sudah kita tahu bahwa akan berpengaruh buruk bagi produk yang menyebabkan beberapa uh, uh, kerugian. Baik. Nah, di sini ada alur diagram proses pengolahan gas yang mana akan menghasilkan produk LNG atau C1 dan produk LPG yang lainnya C2, C3, C4. Yang pertama akan dimulai dari gas reservoir atau gas alam. Kemudian gas alam tersebut akan diinjeksi kembali menggunakan compression. Selanjutnya akan dilakukan kompresi lagi dan akan kembali ke pipa dan mungkin akan dilanjutkan dengan proses ini juga akan menghasilkan LNG, yang mana LNG ini sendiri jarang digunakan atau mungkin nggak ada digunakan di LPG, maka LNG ini akan digunakan untuk kebutuhan petrokimia. Selanjutnya ada itu dimulai untuk menghasilkan LPG sendiri ini, kita mulai dari proses beberapa proses treatment atau proses-proses pembersihan atau penghilangan suatu zat. Yang di sini ada beberapa proses treating. Yang pertama yaitu gas dehydration. Di sini gas dehydration ini adalah suatu proses treating menggunakan gas hidrogen. Sebelum masuk ke dehydration, di sini kita masuk ke gas treating, di mana di sini penghilangan slug atau partikel-partikel yang berat di dalam gas sehingga akan merusak dan akan mempengaruhi kualitas gas tersebut. Sebelum itu juga, apabila telah melewati inlet gas fasilitas, kita akan mendapatkan kondensat yaitu C5 plus, yang mana dapat menjadi kondensat. Selanjutnya kondensat tersebut akan distabilizer lagi menggunakan distilasi fraksi juga, seperti itu konsepnya. Menggunakan tray, di sini akan terjadi perpisahan sehingga di sini dilanjutkan dengan kondensat dan akan masuk ke fraksi seperti yang saya jelaskan tadi. Di fraksi ini maka akan terpisah C2, C3, C4. Setelah itu ditreating lagi, baru disimpan ke produk storage atau tangki berbentuk bulat spiral vessel. Nah, di gas treating ini, yang dihilangkan di gas treating ini ada beberapa. Yang pertama itu H2S atau hidrogen sulfida, yang sangat impurities yang sangat merugikan bagi produk-produk yang akan diminta oleh konsumen. Selanjutnya yaitu sulfur removal, yang kita tahu banyak sekali kerugian apabila terdapat kandungan sulfur di dalam produk-produk gas. Ada produk gas, sulfur ini sangat merugikan juga di produk-produk ginjal. Setelah ke gas dehydration, selanjutnya dilanjutkan ke NGL extraction atau natural gas liquefaction. Kemudian dilanjutkan dengan nitrogen rejection atau helium recovery. Di sana ada nitrogen dan juga HE. Mungkin itu saja alur diagram proses pengolahan yang dari awalnya gas alam dari alam sampai jadi produk. Bahkan ada juga yang
dilanjutkan dengan proses lainnya, yaitu seperti LNG yang akan dilanjutkan ke proses petrokimia. Baik, mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kembali ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya ada produk-produk yang dihasilkan dari gas alam. Yang pertama ada LPG, lalu LNG dan CNG. Next. Nah, apa sih itu LPG atau biasa dikenal aja liquid petroleum gas. LPG atau gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama dari etana atau C2H6 dan butana C4H10. Jadi LPG ini didominasi oleh dua senyawa, yakni etana dan butana. Terus kalau LPG ini dikelompokkan menjadi tiga, yakni LPG butana, LPG propana, dan LPG campuran. LPG memiliki titik didih yang sangat rendah, jadi banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Tidak berwarna, tidak beracun, dan juga mudah terbakar. Untuk LPG propana ini didominasi oleh kandungan propana. LPG butana didominasi oleh kandungan butana. Sedangkan LPG campuran adalah kedua komponen tersebut kadar di dalamnya seimbang. Selanjutnya, next, Cak. Oke, yang kedua adalah LNG atau liquefied natural gas. LNG adalah gas bumi yang mengandung metana. Komposisi di dalamnya didominasi oleh metana, mayoritas 90% metana yang ada di dalam liquefied natural gas. Umumnya gas ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga karena memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Selain itu juga digunakan untuk bahan bakar kapal untuk kebutuhan industri. Selanjutnya ada beberapa tahapan pemurnian untuk dapat menghasilkan produk liquefied natural gas. Next. Nah, di sini juga ada CNG atau biasa dikenal compressed natural gas. Jadi compressed natural gas merupakan bahan bakar dari gas yang dibuat melalui proses kompresi metana atau C4 yang diekstrak menjadi gas alam. Jadi umumnya compressed natural gas ini digunakan untuk bahan bakar. Tujuannya agar dapat diperoleh lebih banyak gas yang dapat ditransportasikan per satuan volume vessel. Dan tekanannya untuk CNG ini cukup tinggi, bisa 50 bar pada suhu atmosferik. Oke, selanjutnya terima kasih. Sekian presentasi dan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.